Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Sobat inspirasi yang selalu menginspirasi, kembali lagi di kelas inspirasi dengan saya Pak Aryan Aryat untuk membahas materi pelajaran yang menarik. Oke anak-anak, pada kali ini kita akan membahas pelajaran matematika dengan materi kelipatan persekutuan terkecil atau yang disingkat KPK. Untuk memulai pelajaran kita, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut saja ke materi kita. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK adalah kelipatan persekutuan dari dua bilangan atau lebih yang nilainya terkecil. Menentukan KPK dari dua bilangan atau lebih. 1. Tentukan kelipatan dari kedua atau lebih bilangan tersebut. 2. Tentukan kelipatan persekutuan dari kedua bilangan atau lebih. 3. KPK dari dua atau lebih bilangan merupakan kelipatan persekutuan dari kedua atau lebih bilangan tersebut yang nilainya terkecil. Oke, kita pada kali ini akan menentukan KPK menggunakan font faktor. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang FEB. Nah, sekarang kita belajar tentang KPK. Menentukan KPK menggunakan font faktor. 1. Tentukan faktorisasi prima dari dua atau lebih bilangan tersebut. 2. KPK dari dua atau lebih bilangan tersebut diperoleh dari perkalian semua faktor prima dua atau lebih bilangan tersebut. Jadi semua perkaliannya di semua faktor prima itu diambil seperti apa, nanti kita langsung ke contoh soalnya saja. Tentukan KPK dari 12 dan 18. Dengan menggunakan faktor 12 dan 18, pembaginya ini adalah bilangan prima, yaitu angka 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Biasanya hanya digunakan ini aja. Apa itu bilangan prima anak-anak? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi bilangan itu sendiri dan hasilnya 1. Contoh, 2 dibagi 2, 1. 2 hanya bisa dibagi dengan angka 2, hasilnya 1. Tidak bisa dibagi dengan angka lain. 3 bagi 3, 1. 3 hanya bisa dibagi 3. Kenapa 4 tidak bilangan prima? Karena 4 bisa dibagi 2, bisa dibagi 4. Jadi bilangan prima itu bukan bilangan ganjil ataupun bukan bilangan genap. Jadi bilangan prima adalah bilangan prima yang hanya bisa dibagi bilangan itu sendiri dan hasilnya 1. Oke, kita lanjut. Font faktor ini selama bisa kita bagi bilangan prima 2, kita bagi 2 terus. Kalau 2 tidak bisa, kita bagi 3. 3 tidak bisa, kita bagi 5. 5 tidak bisa, kita bagi 7 dan seterusnya. Seperti itu aturannya. Oke, 12 kita bagi bilang prima 2, hasilnya 6. 6 kita bagi 2, hasilnya 3. Nah, inilah yang akan kita ambil bilangan primanya, nanti disebut faktorisasi prima. Angka 8 dibagi bilang prima 2, hasilnya 4. Masih bisa dibagi 2, hasilnya 2. Nah, inilah faktor primanya. Jadi faktorisasi prima dari 12 adalah ini kita ambil 2, 2, 3, 2 kali 2 kali 3, 8, 2 kali 2 kali 2, 2 kali 2 kali 2. Lalu karena 2-nya ada 2, jadi 2 pangkat 2 dikali 3. Ini 2-nya ada 3, jadi 2 pangkat 3. Bagaimana cara menentukan KPK-nya? Kita cari angka yang sama. 2 dengan 2 ini sama, yang pangkatnya besar. Ini 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 3, berarti lebih besar 2 pangkat 3. Ini kita ambil berarti. Masuk ke sini. Cari yang tidak sama diambil juga. Nah, 3 walaupun sendiri tidak sama diambil juga. Kalau FEB kan hanya yang sama pangkat kecil. Nah, kalau KPK yang sama pangkat besar dan yang tidak sama atau sendiri tetap diambil. Jadi diperoleh dari perkalian semua faktor primanya. Jadi KPK dari 12 dan 8 adalah 2 pangkat 3 dikali 3. 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2. 8 dikali 3. Jadi KPK-nya 24. Oke, contoh soal berikutnya. Tentukan KPK dari 20 dan 50. 20 dibagi bilang prima 2, 10. 10 dibagi bilang prima 2, 5. Jadi faktor primanya 2, 2, 5. 50 dibagi 2, 25. 25 tidak bisa dibagi 3. Nah, perhatian anak-anak. Tidak bisa dibagi 2, tidak bisa dibagi 3. Maka loncat ke 5. 25 dibagi 5, 5. Jadi faktor prima 50, 2, 5, 5. Oke, faktorisasi prima dari 20 yaitu 2 kali 2 kali 5. 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2 dikali 5. Faktorisasi prima dari 50 yaitu 2 dikali 5 kali 5, berarti 2 karena 5-nya ada 2, 5 pangkat 2.
kita menentukan KPK-nya, kita cari bilangan yang sama, pangkatnya besar. 2 dengan 2 pangkat 2 lebih besar 2 pangkat 2. Nanti 1 kita ambil. 5 dengan 5 pangkat 2 lebih besar 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 kita ambil. Jadi KPK dari 20 dan 50 adalah 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. 2 pangkat 2 yaitu 2 kali 2 4, 5 kali 5 25. Jadi 4 kali 25 sama dengan 100. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Tentukan KPK dari 20, 30, dan 50. 20 kita bagi bilang prima 2 10, kita bagi 2 lagi 5. 30 kita bagi bilang prima 2 15, 15 tidak bisa bagi 2, lalu kita bagi bilang selanjutnya itu 3. Hasilnya 5. 50 kita bagi 2 25, kita bagi 2 tidak bisa, bagi 3 tidak bisa, bagi 5 5. Jadi faktorisasi prima dari 20 2 kali 2 kali 5. 2 kali 2 kali 5. 2 nya 2 berarti 2 pangkat 2 dikali 5. Kalau dari 30 2 kali 3 kali 5 ini ya. 2 kali 3 kali 5. Dari 50 2 kali 5 kali 5. 2 kali 5 pangkat 2. Lalu kita cari bilangan yang sama, angka yang sama yaitu 2 pangkat 2 2 2. Kita ambil yang terbesar, ambil berarti 2 pangkat 2 kita ambil. Lalu ini tidak sama, tetap diambil 3. Nah 5 sama, kita ambil yang terbesar 5 pangkat 2. Jadi kalau KPK itu istilahnya anak diborong ya, semuanya ikut. Kalau FEB hanya yang sama. Jadi KPK dari 20, 30, dan 50 adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 pangkat 2. 2 pangkat 2 4 dikali 3 5 pangkat 2. 5 kali 5 25. Jadi 4 kali 3 kali 25 yaitu 300. Ini anak-anak, jadi KPK itu diborong semuanya. Kalau FEB hanya yang sama pangkat kecil. Lanjut contoh berikutnya. Tentukan KPK dari 30, 35, dan 50. 30 bagi 2 15, bagi bilang prima 3 5. 35 bagi 2 tidak bisa, bagi 3 tidak bisa, bagi 5 7. 50 kita bagi 2 25, bagi 2 tidak bisa, bagi 3 tidak bisa, bagi 5 5. Jadi faktorisasi prima dari 30 2 kali 3 kali 5. 2 kali 3 kali 5. Faktorisasi prima dari 35 5 kali 7. 5 kali 7. Faktorisasi prima dari 50 2 kali 5 kali 5 berarti 2 kali 5 pangkat 2. Ini sengaja saya buat seperti ini biar lebih memudahkan kalian untuk mengambilnya. Oke, ini 2 sama karena pangkatnya sama, kita ambil salah satu. 2 3 tetap kita ambil walau sendiri. 3 5 sama, ini 5 pangkat 2, pangkat lebih besar kita ambil 5 pangkat 2. 7 kita ambil juga. Nah KPK itu diborong ya anak-anak. Nah yang sama diambil yang pangkatnya besar. Kalau pangkatnya sama diambil salah satu. Nah, jadi KPK dari 30, 35, dan 50 yaitu 2 kali 3 kali 5 pangkat 2 kali 7. 2 kali 3 5 pangkat 2 5 kali 5 25 kali 7. Jadi 1050 KPK-nya. Oke, contoh berikutnya. Tentukan KPK dari 45, 50, dan 60. 45 tidak bisa dibagi 2, lalu kita bagi 3 15. 15 kita bagi 3 5. 50 bagi 2 25, bagi 5 5. 60 bagi 2 30, bagi 2 15, bagi 2 nggak bisa, bagi 3 5. Faktorisasi prima dari 45 yaitu 3 kali 3 kali 5. Ini faktorisasi prima dari 50 yaitu 2 kali 5 kali 5. Faktorisasi prima dari 60 yaitu 2 kali 2 kali 3 kali 5. Jadi di sini 3-nya 2, tinggal pangkat 2 kali 5. 2 kali 5 pangkat 2. 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Nah, ini yang sama kita ambil yang pangkatnya besar. 2 pangkat 2. Nah, ini sama kita ambil pangkatnya besar, 3 pangkat 2. Ini 5, kita ambil yang pangkatnya besar, 5 pangkat 2. Jadi KPK dari 45, 50, 60 adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 2 kali 2 4, 3 pangkat 2, 3 kali 3 9, 5 pangkat 2 5 kali 5 25. Jadi 4 kali 9 kali 25 hasilnya adalah 900. Gampang kan anak-anak? Jadi perbedaan KPK dan FEB, kalau KPK diambil semuanya. Semua bilangan diambil, mau dia sama atau tidak diambil. Tapi kalau yang sama dicari yang pangkatnya terbesar. Gitu ya anak-anak. Kalau FEB hanya bilangan yang sama,
yang pangkatnya kecil. Kalau tidak ada yang sama tidak diambil. Jadi seperti itu perbedaannya. Oke, selesai. Semoga bermanfaat. Jika video Bapak bermanfaat, tolong di like, di subscribe, dan di share ke teman-teman kalian. Yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.